Hai teman-teman semuanya, bunda-bunda. Apa kabarnya hari ini nih bun? Semoga dalam keadaan sehat ya. Dan buat bunda atau moms di luar sana yang lagi sakit atau lagi melaksanakan isolasi mandiri, bunda Twin doakan semoga kalian cepat sembuh ya. Amin. Nah ini tuh sore hari ya teman-teman. Bunda Twin tuh sebenarnya cuma ngajakin Twin jalan-jalan sore sama Pak suami. Tapi Bunda Twin tuh teringat Bunda Twin pengen beli sikat untuk kamar mandi. Jadi Bunda Twin mampir deh di Toserba kayak gini buat nyari sikatnya. Tapi setelah Bunda Twin muter-muter nyariin sikat dan Bunda Twin nemunya cuman yang polos kayak gini. Bunda Twin tuh pengennya yang ada pegangannya gitu loh, yang di atasnya itu ada pegangannya gitu, tapi nggak ada kata masnya. Ya udah Bunda Twin langsung ini mau keluar aja. Sebenarnya Bunda Twin juga pengen nyariin lem stick gitu ya buat jurnalnya Bunda Twin, tapi nggak ada juga. Jadi ya udah deh Bunda Twin nggak ada beli apa-apa gitu ya teman-teman. Bunda Twin langsung keluar aja karena kalau udah nengok atau melihat perintilan rumah yang kayak gitu, yang lucu-lucu warnanya kayak gitu tuh ya, bawaannya tuh pengen ngeborong. Jadi untuk menghindari pengeluaran yang tidak akan sesuai budget, ya udah Bunda Twin langsung pulang aja. Ini tuh jalannya mau pulang ya teman-teman. Walaupun ini udah sore hari, tapi memang keadaan mataharinya itu masih cukup terik. Nah ini ya lumayan bagus gitu ya teman-teman pemandangannya. Bunda Twin tuh ya diajak jalan-jalan kayak gini aja sama Pak suami itu udah seneng banget ya, nggak perlu lah diajak jalan-jalan ke mall atau kemana gitu ya. Diajak jalan-jalan sore kayak gini aja sambil ngajak Twin, Bunda Twin udah seneng dan bersyukur banget bisa lah gitu ya lihat-lihat pemandangan di luar, nggak ngelihat panci sama kompor aja. Ada yang samaan juga nggak nih teman-teman? Cuman diajak jalan-jalan aja senengnya udah kesenangan banget gitu ya. Sebenarnya ya teman-teman ini tuh ya pas di jalan kayak gini Bunda Twin sama Ayah Twin, ini tuh ban motornya Ayah Twin itu kayak bocornya itu udah parah banget karena beban di belakangnya yaitu Bunda Twin. Jadi deh bannya itu memang kempes parah gitu ya. Jadi terpaksa Ayah Twin nyuruh Bunda Twin untuk nunggu di tempat kerjanya Pak suami. Nah ini ya Bunda Twin mau nunggu di tempat kerjanya Pak suami. Dan kebetulan ada security yang lihat gitu ya, disuruh nunggu di dalam aja. Tempatnya itu sih lumayan enak ya teman-teman, adem gini. Tapi ya gini ya, agak berantakan namanya juga. Kadang yang ngumpul di sini tuh kan cowok semua ya, karena emang di tempat kerjanya Pak Swin itu nggak ada yang cewek kecuali orang catering gitu ya. Oke teman-teman, ini keesokan paginya, ini tuh tepatnya hari Jumat pagi ya. Bunda Twin tuh mau ke pasar. Jadi ini Bunda Twin mau keluarkan motor dulu. Ini tuh masih sekitar 6:30 gitu ya teman-teman. Di sini tuh pasarnya emang pagi ya, karena emang sekitar jam 10-an itu pasarnya udah kosong. Biasanya yang mengeluarkan motor sambil manasin motor itu Pak suami. Cuman tadi ini dia tuh kayak masih baring-baring gitu, ya udah nggak apa-apa Bunda Twin aja. Nah ini pas Bunda Twin manasin motor, ngidupin motor, langsung deh datang si adek, si Davira. Dia tuh kayak nangis-nangis gitu karena kan saya ngidupin motor, jadi disangka kalau misalnya saya ngidupin motor itu berarti saya mau pergi. Nah ini ya teman-teman, ini tuh setelah pulang pasar dan ini pas sampai di rumah langsung deh saya kasih Twin makan sate. Mereka tuh suka banget ya teman-teman sama ketupat satenya ini. Emang nggak pakai daging gitu ya, cuman ketupatnya aja. Dan ini tadi juga udah saya pilih yang lembut. Dan mereka makannya sangat lahap. Saya tuh seneng ya teman-teman ngeliat anak saya tuh makan dengan lahap kayak gini. Nah ini ya, cuma saya tuh nggak selalu ya teman-teman beliin anak-anak sate setiap hari, enggak. Ini cuman pas hari Jumat aja, pas hari pasar.
Nah, setelah saya kasih anak-anak makan, saya juga udah mandiin dan mereka tuh juga udah masuk ayunan, cuman nggak saya masukin videonya gitu ya, karena emang repot banget. Saya tuh pengen buru-buru nyelesainnya gitu, dan lanjut deh saya makan dulu. Saya tuh kalau hari Jumat tuh di rumah tuh nggak bikin sarapan ya teman-teman, karena kan saya pasarnya pagi. Dan walaupun saya bikin sarapan, tetap nggak akan ada yang makan nasi karena nungguin sarapan dari pasar. Udah kebiasaannya gitu ya. Nah, ini ya teman-teman, setelah saya selesai makan, saya tuh lanjut deh untuk lanjutin, nyuci pakaian. Sebenarnya tadi udah ada yang dicuci gitu ya, tapi ini, lanjutannya karena emang mesin cucinya ini, dia tuh nggak bisa nyuci banyak gitu ya, dia tuh nggak sanggup muter gitu, jadi ya udah nyucinya tuh dikit-dikit. Lanjut deh diisi pakai air, ya iyalah ya pakai air, nggak mungkin kan pakai bensin, ya iyalah ya kan. Nah ya teman-teman, karena air di bak itu udah tinggal dikit banget, jadi saya tuh langsung deh ngidupin air. Dan ini tuh ya bener-bener ya teman-teman, semenjak saya bikin sumur bor itu airnya itu memang besar banget, karena emang kan selang saya juga besar ya, sengaja pilih selang yang besar supaya cepat penuh. Nah lanjut teman-teman, kalian lihat ya, itu isi kulkas saya itu udah pada kosong. Nah, setelah udah agak renggang kerjaan di rumah tadi, udah banyak yang saya kerjakan. Jadi lanjut teman-teman, ini saya mau bongkar-bongkar belanjaan dulu. Oh ya teman-teman, kalian udah ada yang belanja mingguan juga nggak? Kalau saya belanja mingguannya itu memang setiap hari Jumat ya, cuman videonya itu nggak langsung saya upload hari Jumat. Karena emang kan hari Jumat itu kan Pak Su di rumah. Dan hari liburnya Pak Su itu dalam 1 minggu tuh cuman hari Jumat aja. Jadi saya tuh pengen menikmati juga ya waktu sama Pak suami. Jadi saya nggak ngedit video, paling ngedit-ngedit cuman motong-motong video aja. Dan saya nggak dubbing, saya dubbing itu baru hari Sabtu dan insya Allah saya uploadnya hari Minggu, kayak gitu ya teman-teman. Tapi kalau memang bisa, saya dubbing hari Jumat itu, saya tuh pasti usahain dubbing ya. Kalau emang anak-anak juga lagi anteng. Oke ya, kita lanjut lagi ke videonya. Ini saya juga lagi bersih-bersihin bunga kol. Ini tuh untuk bikin empasi anak-anak. Dan itu wortel juga untuk empasi anak-anak ya, karena emang kan saya udah pernah bilang, saya sama Pak Su kurang suka sayur. Makanya belanja mingguan saya itu sayurnya juga minim banget. Di rumah itu kayak ayam juga kurang suka ya teman-teman, kayak ikan-ikan besar-besar gitu juga kurang suka. Paling kalau di pasar itu sukanya cuman beli ikan nila atau beli ikan serai yang kecil-kecil gitu yang buat disambal. Habis itu belinya ya kayak gini ya, ikan teri gitu ya, atau ikan asin. Karena memang di rumah tuh nggak pala doyan, apalagi Pak suami itu memang nggak suka sama sekali kayak daging atau ayam, dia tuh paling nggak suka. Nah ini ya, saya mau pindahin dulu bawangnya ke tempat bawang. Ini masih ada sisaan juga sih bawang merahnya sebenarnya sedikit. Dan itu ya sisaan bawang putihnya. Jadi tadi saya beli 2 bonggol kayak gitu aja. Dan nggak lupa juga saya beli kentang, karena ini juga untuk bikin empasi anak-anak. Dan bisa juga untuk tambahan lauk di rumah. Nah ini saya beli telur itu tadi 10.000 aja dapat 7 biji. Saya beli telur ini tuh kadang karena kayak pagi-pagi gitu ya, Pak Su lagi pengen bikin telur dadar gitu sebelum berangkat kerja untuk makannya gitu ya. Dan dia bisa masak sendiri, jadi saya stok telurnya kayak gitu aja, nggak banyak. Tapi cuman keseringannya telurnya itu untuk saya bikin bolu ya. Kadang saya bikin bolu yang 2 telur, itu saya bikin malam, pagi habis gitu ya teman-teman. Saya senang sih kalau bikin bolu, karena emang anak-anak itu suka banget ya sama bolu. Daripada saya beli jajan di luar kan. Nah ini serainya karena kepanjangan, jadi saya potongin dulu. Oke deh teman-teman, sambil kalian ngikutin saya beresin belanjaan, di sini saya mau sapa-sapa dulu nih. Hai teman-teman semuanya, apa kabar semuanya hari ini? Semoga dalam keadaan yang baik ya. Dan buat kalian yang udah klik video ini, saya ucapin terima kasih banyak. Dan buat kalian yang baru bergabung, saya ucapkan selamat datang. Jangan lupa di-subscribe dulu ya, dan jika berkenan jangan lupa like dan komennya juga supaya saya lebih semangat untuk membuat video-video selanjutnya.
Terima kasih. Oh ya teman-teman, ini saya lagi ngupasin jengkol. Saya sama Pak Su tuh emang suka jengkol ya. Jadi kalau ke pasar itu kadang yang paling wajib dibeli itu jengkol ya. Cuman karena emang sekarang tuh jengkolnya tuh lumayan mahal di pasar, itu aja tadi segitu Rp9.000 segitu ya. Dan itu tuh nggak terlalu tua ya. Tadi padahal dibilang sama tukang penjualnya itu jengkolnya tua untuk direndam, tapi pas saya lihat sampai di rumah ternyata itu bukan jengkol yang tua ya teman-teman, tapi jengkol untuk sambal gitu, masih muda. Nah lanjut, saya mau potong-potongin daun bawang. Oh ya, untuk daun bawang ini sebenarnya ini sebelum disimpan ke freezer itu harus dicuci dulu dan dikeringkan ya teman-teman, tapi karena saya tuh takut nanti nggak jadi masuk di video karena saya cuci, karena saya tuh sering lupa gitu ya. Jadi saya masukin aja ke food container seperti ini dulu. Nanti setelah saya selesai bikin video, saya bakalan cuci daun bawangnya ini, saya keringkan dan baru saya masukin ke kulkas. Nah lanjut, ini saya metik-metikin cabai dulu ya. Oh ya teman-teman, ini tadi cabenya tuh saya skip dulu untuk metikannya, saya langsung bersihin ikan dulu tadi ya. Sambil untuk mengeringkan cucian saya di kamar mandi, tapi nggak saya bikin videonya. Nah itu ya, ikan itu segitu tadi saya beli itu 10.000 ya, itu dapatnya sekitar 10 ekor. Nah ini setelah cabenya selesai saya petikin. Lanjut ya teman-teman, sekarang saya mau petikin cabai yang merah, cabai keriting merah. Oh ya, untuk cabai rawitnya itu tadi kan kalian lihat dia masih ada sisa minggu kemarin, masih lumayan banyak. Cuman kalau di rumah itu cabai itu emang lumayan boros ya, jadi walaupun sisanya itu masih lumayan banyak gitu ya, tadi saya tetap beli seperempat lagi tadi di pasar. Nah untuk cabai merah juga masih ada sisa, tapi saya tetap beli juga tadi seperempat, karena kan saya tuh seringnya tuh nyambel ya kalau bikin kayak sayur santan sama tumis itu kan jarang. Jadi cabai merah ini tuh memang harus benar-benar banyak dan ada. Kalau misalnya nyambel itu sedikit cabenya kan nggak enak ya teman-teman. Jadinya gini deh, cabenya lumayan banyak saya beli. Oke teman-teman, setelah saya selesai beresin, sekarang saya mau tutup dulu ya. Itu ikan teri yang saya tutup pertama itu 10.000, dan yang kedua ini harganya juga 10.000. Ikan serai ini tadi saya beli 10.000, saya nggak tahu ya beratnya berapa. Daun bawang tadi itu 2.000, cabai rawit 7.000, dan ini bunga kol ini tadi juga 7.000, lumayan mahal kalau di sini. Dan untuk wortelnya ini 4.000. Cabai merah seperempatnya tadi itu 6.000, dan mie kuningnya ini tadi saya beli 5.000. Lanjut kolnya ini tadi tuh saya beli 4.000 gitu ya kalau nggak salah, saya udah agak lupa sih. Dan untuk tempe tadi segitu 5.000, toge segini 2.000 rupiah aja, dan untuk jengkol segitu setengah kilo 9.000, bawang 5.000, serai 2.000, telur 10.000, bawang putih 3.000, kentang 5.000, jahe sama kunyit 3.000, lada 2.000, dan juga palanya 1.000 ya. Ini saya susun-susun dulu ya teman-teman, saya letakin ke tempatnya masing-masing. Nah ini lanjut ya, saya susun-susun ke kulkas. Kalau udah disusun-susun kayak gini dan sayur-sayurnya pun udah bersihin dan udah dipotong-potong ya teman-teman, itu bisa mempersingkat waktu kita pas masak. Emang sih kalau food prep kayak gini tuh lumayan memakan waktu dan memakan tenaga gitu ya, karena capek gitu kan. Tapi ini tuh akan lebih memudahkan kita saat kita memasak ya teman-teman. Kan enak ya kalau udah semuanya tuh udah ready gitu di kulkas, jadi tinggal dipilih aja yang mana yang mau dimasak. Dan pastinya kulkas jadi lebih rapi. Nah ini ya teman-teman, kalian lihat kan kulkas saya itu jadi lebih rapi. Nah ini tuh ada pepaya yang udah dikupas sama Pak Su tadi, itu dikasih sama tetangga kemarin. Oke teman-teman, setelah selesai sekarang lanjut saya tuh mau lihat dulu berapa sisa kembalian belanja dari pasar tadi. Saya bawa uang 150,
Dan ini tuh masih ada sisa 20.000 ya teman-teman. Berarti belanja saya itu hanya sekitar 110.000. Karena yang 20.000-nya itu kan untuk sarapan tadi ya. Jadi memang kalau saya tuh 150.000 tuh bukan cuma untuk belanja dapur ya, tapi juga untuk sarapan. Karena memang hari Jumat itu udah biasa sarapan. Lanjut, ini saya masukin aja ke dompet pintar ya. Oh ya teman-teman, sampai di sini dulu videonya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya ya. Terima kasih buat kalian yang udah nonton sampai habis. Bye bye. Assalamualaikum.